Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnuwatina Syukur dari Fakultas Usuluddin dan Filsafat Politik, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, kelas AFI 1 dengan NIM 30112-2015. Kali ini saya akan membuat video tentang teologi lingkungan dan mencari 5 narasumber mengenai materi ini. Perkenalkan, nama saya Husnuwatina Syukur dari jurusan Akuntansi. Perkenalkan, saya Lisana Syarah Usman dari jurusan akuntansi. Jadi saya Vanisi dari jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Orang Raini dari jurusan akuntansi. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk diwawancara oleh saya. Tema teologi lingkungan dengan pertanyaan bagaimana cara teman-teman mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dapat dilakukan melalui beberapa langkah sederhana yang efektif. Salah satunya adalah dengan membawa tas belanja sendiri yang dapat digunakan berulang kali, sehingga tidak perlu lagi menggunakan kantong plastik saat berbelanja. Baik, kalau dari saya ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Jadi seperti yang dikatakan tadi saudara Nisa, yang pertama itu kita bisa membawa tas belanja atau tote bag jika kita berbelanja di supermarket. Lalu juga kita bisa menggunakan membawa botol minuman sendiri dari rumah agar kita tidak membeli lagi minuman kemasan. Lalu bisa juga kita menggunakan kotak bekal jika ingin membeli makanan. Jadi itu bisa mengurangi sampah plastik. Jadi kalau dibilang untuk mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai, bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti di Indomode sekarang itu, karena untuk mengurangi plastik, karena kalau misal bilang ini plastik memang banyak sekali dampak negatifnya terhadap lingkungan. Kalau terus-menerus ini plastik, karena ini kan plastik tidak bisa betul terurai, jadi butuh solusi untuk bisa memastikan bahwa plastik memang berkurang di lingkungan, meskipun tidak bisa dijamin 100% memang hilang plastik. Jadi kayak seperti di Indomaret, kalau kita mau pergi berbelanja itu tidak pakai lagi kantong plastik, bawa kita belanja atau tote bag. Nah, itu bisa mengurangi plastik sekali pakai. Nah, kalau untuk makanan dan minuman seperti yang tadi juga dikatakan oleh saudari Lisa dan Lilis, seperti kalau kita sedang kuliah bisa membawa botol air minum, jadi tidak beli lagi plastik-plastik di kampus. Kalau makanan dan membawa bekal dari rumah, jadi itu bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Menurut saya sama seperti yang dikatakan oleh Lisa dan Tuhan, bukan hanya di Indonesia saja, di Jawa Market saja, di MP itu kita juga harus membawa kantong sendiri karena itu tidak menyediakan kantong plastik. Itu menjadi salah satu cara yang efektif sekali untuk mengurangi dampaknya sampah plastik yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini, kayak kebanjiran, longsor dan lain sebagainya. Jadi buat kita seperti itu. Jadi, pertanyaan kedua, bagaimana peran pengelolaan sampah dalam menjaga kebersihan? Pengelolaan sampah yang baik memegang peran penting dalam menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan memilah sampah organik dan anorganik. Sampah dapat diolah dengan lebih efektif sehingga mengurangi penumpukan dan pencemaran lingkungan. Kalau dari saya itu peran pengelolaan sampah ini sangat penting dilakukan karena jika dikelola dengan baik, ya itu kan bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Bisa juga mengurangi wabah penyakit, misalnya berkurang jentik-jentik nyamuk misalnya di lingkungan yang akan menyebabkan DBD dan
kebersihan pasti sangatlah penting. Terutama kayak di rumah-rumah mengurangi plastik. Kalau misalnya banyak sampah plastik di sekitar rumah bisa dikumpulkan terus dibakar. Karena kalau plastik dibakar pasti otomatis akan terurai. Nah kalau dedaunan juga bisa dipisah dedaunan ini sama plastik. Ini juga dedaunan bisa juga dibakar. Jadi bisa menjaga kebersihan lingkungan, tidak terjadi lagi banjir di mana-mana. Kalau kita lihat di Makassar ini rawan sekali banjir karena begitu nih di gotnya itu pasti terkumpul semua plastik. Nah itu yang bisa mencemari lingkungan. Mungkin saya Nah, kalau menurut saya sendiri itu sangat penting sekali itu karena kalau sampah itu nggak dikelola dengan secara baik, ujung-ujungnya itu akan menyebabkan selokan itu tersumbat, terus karena selokan tersumbat akan adanya bau yang tidak enak naik ke permukaan, terus dengan tersumbatnya juga di sampah-sampah itu akan menyebabkan seperti yang dikatakan saudara tadi, itu dapat menyebabkan tempat tinggalnya nyamuk dan itu bisa menyebabkan penyakit DBD yang sangat fatal sekali, bahkan sampai bisa menyebabkan kematian kepada anak-anak terutama. Baik, ya dampak polusi tanah terhadap lingkungan hidup. Polusi tanah memberikan dampak serius terhadap lingkungan hidup. Kontaminasi tanah oleh limbah berbahaya seperti plastik, logam berat, dan bahan kimia dapat merusak struktur tanah, mengurangi kesuburan, serta membahayakan organisme tanah yang berperan penting dalam ekosistem. Jadi dampaknya itu dia bisa mengurangi kesuburan tanah yang tentunya nanti akan berdampak ke sayuran misalnya yang akan dimakan. Nah jika terpapar oleh bahan-bahan kimia kan di tanah itu apabila kita menanam sayur misalnya nanti terus dikonsumsi lagi oleh manusia itu kan dampaknya bisa sampai ke tubuh yang bisa menyebabkan timbul juga banyak penyakit-penyakit Jadi kalau dampak polusi tanah terhadap lingkungan hidup pasti berdampak sangat negatif. Terutama kalau dibilang kan ini sampah plastik memang membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama, bahkan 20 bahkan ratusan tahun pasti tidak akan terurai dan pasti berdampak negatif terhadap tanah. Seperti ke lautan juga kalau misal bertumpuk terus ini sampah plastik jadi bertonton-ton otomatis akan mencemari lautan, itu ikan-ikan juga tidak sehat, pasti juga berdampak ke manusianya kalau mengonsumsi ikan maupun kerang-kerang dan lain-lain. Ya itu polusi tanah itu sangat baik sekali itu karena bisa menyebabkan fenomena, misalnya tanah yang sudah tercemar itu bisa bikin tanaman itu tidak tumbuh atau air tanah itu menjadi air dari tanah tersebut itu menjadi tidak layak pakai, bahkan bisa ganggu hewan-hewan di sekitarnya. Kayak misalnya itu kan ada pembuangan sampah, ada tempat pembuangan sampah itu kalau mau ditanam itu karena sampah-sampah sudah tertumpuk oleh tanah lagi itu harus dibersihkan dulu sehingga setidaknya ditumpuk lagi dengan tanah-tanah yang lebih subur supaya bisa ditanam sayur yang lebih sehat. Bukannya seperti itu. Baik Bu, langsung saja, bagaimana menurut Ibu cara mengurangi penggunaan sampah plastik sekali pakai? Jadi dalam plastik itu industri plastik pabrik itu tetap ada, tetap berdiri meskipun tidak sendiri mengurangi penggunaan plastik. Mereka tetap memproduksi plastik dalam jumlah yang sudah ditetapkan terapkan oleh pabrik. Jadi kalau ada orang mengurangi pembuatan misalnya penggunaan plastik itu memang agak aneh ya, ditutupi ya, maksudnya hanya angan-angan saja. Karena toh akhirnya pabrik plastiknya sudah plastik sampai sekarang. Yang perlu kita sekarang jelaskan atau kita detailkan bagaimana pabrik plastik itu mereka membuat atau memproduksi plastik yang ramah lingkungan. Jadi yang harus ditekan adalah si pabrik plastiknya, bukan si penggunanya. Baik Bu, pertanyaan kedua, menurut Ibu peran pengelolaan sampah dalam menjaga kebersihan, apa perannya? Pengelolaan sampah yang paling terbaik itu adalah pengelolaan sampah secara individu. Jadi
setiap orang itu mampu mengelola, mampu mengelompokkan sampah yang juga dan menggunakannya sebagai apa ya, sebagai yang bermanfaat lah. Sampah yang bisa digunakan misalnya untuk kompos. Jadi penggunaan atau mengurangi plastik, mengurangi sampah perlu ditekankan adalah setiap individu harus bisa mengurangi sampah. Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa menurut Ibu dampak dari polusi tanah terhadap lingkungan hidup? Kayak menurut dia, Jadi kaitannya dengan abrasi itu kan ada kaitan dengan bagaimana sekarang terjadi pengundulan hutan. Orang-orang mulai menebang pohon-pohon tanpa dia melihat bagaimana caranya merevitalisasi itu, bagaimana caranya dia menanam itu. Jadi adalah orang-orang ini adalah oknum-oknum sebetulnya. Bagaimana cara kita untuk menghindari hal tersebut, misalnya tanah longsor dan lain sebagainya, itu adalah kita dengan melihat di lingkungan kita sendiri bahwa terjadi oknum-oknum yang ingin menebang hutan secara liar. Nah, dari situ adalah bukan kesadaran si oknum, tapi adalah kita harus melaporkan itu. Kalau ada taman liar, kalau ada misalnya penebangan liar, laporkan, jangan diam saja. Gimana laporannya? Kan bisa dikirim ke polisi dan bagaimana nanti mekanismenya? Kan bisa nanti setiap individu ini mulai sadar ya, mulai sadar, mulai menolak taman liar dan pembuatan dasar. Jadi kaitannya dengan kita tekankan pada setiap individu. Kesadaran si individu dia terhadap lingkungan sekitar. Itulah video yang sempat saya buat, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.